Hai teman-teman semua, perkenalkan, namaku Kaisa Ramona Laksono. Aku akan menceritakan sebuah cerita yang berasal dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Malin oh malin, malin oh malin, namamu menggema sepanjang masa, bukan karena sifatmu yang mulia, tetapi karena kau lupakan bunda. Selamat mendengarkan. Alkisah di pesisir pantai di Sumatera Barat terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk merubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Pada suatu pagi hari yang cerah, Malin meminta izin kepada sang ibu untuk pergi memancing. Selamat pagi ibu, aku akan pergi memancing dulu ya bu, kata Malin. Iya nak, hati-hati di jalan ya, jawab ibu Malin. Meskipun Malin agak nakal, Malin termasuk anak yang giat. Sejak kecil, ia selalu membantu ibunya mencari ikan untuk makanan sehari-hari. Lihat ibu, aku mendapatkan ikan besar hari ini, kata Malin. Wah, hebat nak, akan ibu masakan tumis ikan kesukaanmu nanti, kata ibu Malin. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Ia pun merasa kasihan kepada sang ibu yang harus membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk pergi merantau demi membantu ibunya mencari uang. Malin pun memohon restu kepada ibunya. Doakan Malin berhasil dan sukses ya bu, agar bisa membantu ibu, kata Malin. Iya nak, hati-hati di jalan ya, jawab ibu Malin yang mulai menua. Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun akhirnya pergi meninggalkan sang ibu sendirian. Ibu Malin pun merelakan kepergian Malin anak semata wayangnya itu. Kapal yang mengangkut Malin perlahan-lahan menjauh meninggalkan sang ibu sendirian. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari, sang ibu menatap ke arah laut yang tak kunjung memberi kabar. Malin, Malin, bagaimana kabarmu nak? Ya Tuhan, lindungilah selalu anakku, doa ibu Malin. Waktu terus berjalan hingga ibu Malin pun mulai menua dan menua, tapi masih belum juga mendapat kabar apapun tentang anaknya. Hingga pada suatu hari, saat sang ibu sedang pergi ke pasar, ibu melihat ikan segar dan langsung teringat kepada anaknya Malin. Wah, ikan segar. Dulu Malin anakku suka sekali makan tumis ikan buatanku, kata ibu Malin. Sepulangnya dari pasar, sang ibu melihat Pak Nahkoda yang dulu membawa Malin. Lalu ia langsung menanyakan kabar kepada Pak Nahkoda. Pak Nahkoda, bagaimana kabar anakku Pak? Lalu Pak Nahkoda menjawab, oh Ibu Malin,
Malin kini telah berhasil, Bu. Ia telah menjadi saudagar yang kaya raya dan memiliki seorang istri yang sangat cantik. Aku dengar besok Malin akan berlabuh di sini. Mendengar kabar dari Pak Nakoda, Ibu Malin terlihat sangat bahagia. Malam harinya, sang ibu langsung bergegas memasakkan makanan kesukaan Malin. Rasa lelah pun tidak dihiraukan demi menyambut kedatangan anaknya. Keesokan pagi harinya, saat matahari mulai terbit, Ibu Malin pun langsung bergegas berlari ke arah pantai. Sesampainya di sana, sudah terlihat beberapa orang berkumpul di sana untuk menyambut kedatangan kapal Malin. Syukurlah, untung saja aku belum terlambat. Ibu Malin pun terharu melihat kapal Malin yang berlabuh di pantai. Dia tidak sabar bertemu dengan anaknya. Dan Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Malin turun dari kapal bersama istrinya yang sangat cantik. Tiba-tiba dari kejauhan Ibu Malin berteriak sangat kencang. Malin! Malin! Oh, Malin anakku, rupanya kau telah dewasa, Nak. Lalu sang istri Malin bertanya kepada Malin, siapakah wanita renta dan lusuh itu, suamiku? Itu bukan ibumu, kan? Kamu bilang ibumu kaya raya. Lalu Malin pun menjawab, dia bukan siapa-siapa, aku istriku. Aku tidak mengenalnya. Dan Malin pun mendorong sang ibu hingga jatuh tersungkur sambil berteriak, aku tidak punya ibu sepertimu. Ayo istriku, kita pergi. Rupanya kita telah mendarat di pulau yang salah. Malin pun akhirnya pergi meninggalkan sang ibu yang berlinang air mata. Ibu Malin pun menangis sambil berdoa, ya Tuhan, jika memang dia bukan anakku, maka aku akan memaafkannya. Tetapi jika dia memang anakku, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan. Tiba-tiba langit yang begitu cerah pun berubah menjadi sangat gelap. Sepertinya Tuhan telah menjawab doa sang ibu. Hujan badai pun menghadang kapal Malin. Lalu kapal Malin pun hancur tersambar petir. Lalu semua awak kapal pun panik. Dan istri Malin pun akhirnya meninggal tertimpa tiang kapal. Malin pun terombang-ambing di lautan hingga terdampar di sebuah pulau. Malin pun histeris melihat kapalnya yang hancur dan tenggelam. Tidak, kapalku! Malin pun lusuh berdaya. Dan tiba-tiba tangan Malin pun membatu. Apa yang terjadi? Apa ini? Kenapa tanganku membatu? Lalu Malin pun bersimpuh memohon ampun. Maafkan aku, Ibu. Maafkan anakmu ini, Ibu. Namun Malin sudah terlambat. Seluruh badan Malin pun akhirnya membatu saat bersimpuh. Itu adalah hukuman Malin karena sudah durhaka kepada sang ibu. Pesan moral dari cerita tersebut adalah kita
Kita sebagai seorang anak harus selalu menyayangi dan menghormati orang tua kita. Sekian cerita dariku, sampai jumpa lagi di lain waktu.